Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, selamat pagi. Welcome to Keep Venture. Wah, kakak lihat adik-adik sudah semangat mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita mau masuk dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, siapkan hati kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami seminggu ini. Sekarang kami mau menyanyi, memuji nama Tuhan. Tuhan tambahkan sukacita di hati setiap kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kita mau bepergian, kita biasanya naik apa ya? Wah, kalau cuman ke sekolah atau ke deket-deket lewat jalan darat, kita biasanya naik apa? Mobil ya. Wah, tapi kalau kita mau perginya jauh, keluar kota, keluar negeri, lewat udara. Wah, kita naik apa? Ya, naik pesawat terbang. Nah, kalau kita mau berlayar, kita naik apa ya? Lewat air, kita naik kapal. Wah, lewat apapun Tuhan selalu menyertai kita. Di tengah apapun Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita nyanyikan sambil tirukan gerakannya. With Christ in the vessel, I can smile at the storm. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ikuti gerakannya langsung. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. We can smile at the storm. Katakan. Siap-siap naik apa ya sekarang kita ya? With Christ in my airplane I can stay safely home, fly safely home, fly safely home. With Christ in my airplane we can smile safely home until He guides me home. Flying, flying home. Katakan. Flying home with Christ in my airplane I can fly safely home until He guides me home. Yeah, in my car, siap-siap driving. With Christ in my car, I can drive safely home. Come on, drive safely home, drive safely home. With Christ in my car, I can drive safely home until He guides me home. Driving, come on, driving, 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 driving home. With Christ in my car, I can drive safely home until He guides me home. Yeah! With Christ in my vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing. Come on, sailing, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Yeah, tepuk tangan buat semuanya. Adik-adik punya cita-cita.
Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi penyanyi? Wah, siapa yang mau jadi YouTuber? Wah, semuanya pasti punya cita-cita yang sangat menarik. Kita percaya dalam mengejar cita-cita kita, kita selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan, Kau penolongku. Ada lagu yang sangat ceria. Kakak mau ajak adik-adik semua menyanyi bersama. Kita mau hayati kata-katanya ya, karena kita percaya Tuhan penolongku. Aku mau beda dengan yang lainnya. Aku mau taat sama Tuhan. Yuk, ku kejar cita-citaku. Ku kejar cita-citaku. Ku tekun dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Lelah sekolah tiap hari takkan ku lengah. Belajar tiap kali karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Wah, sama-sama ku kejar cita-citaku dengan lebih semangat. Ku kejar cita-citaku. Ku tekun dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Yuk kita sama-sama. Tak pakai contek-contek tiba ulangan. Tak pakai tanya-tanya sebab ku tahu ku sanggup melakukan saat Yesus penolongku. Ke cita-cita, ayo sama-sama. Dan doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku. Ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolong, sekali lagi. Karena Dia penolongku. Yeay, Tuhan penolong kita. Story time. Adik-adik, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berbicara melalui firman-Mu. Ajar kami untuk dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh taat dan hormat kepadamu saat kami mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini terambil dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang berjudul Angin Ribut Diredahkan. Adik-adik, ketika hari sudah gelap, Yesus berkata kepada muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Yesus menghabiskan waktu sepanjang hari itu untuk mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Dan Yesus sekarang ingin beristirahat. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam perahu dan bertolak ke seberang. Beberapa perahu malah ikut lagi mengikuti Yesus. Ketika Yesus berlayar ke seberang, tiba-tiba mengamuklah angin taufan yang sangat dahsyat dan ombak sampai masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus penuh dengan air. Murid-murid Yesus sangat ketakutan, tetapi Yesus dengan tenang tidur di buritan. Maka segera murid-murid Yesus membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Maka Yesus segera bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu badai itu reda dan air danau menjadi tenang. Kemudian Yesus berkata kepada muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid menjadi sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain,
siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Adik-adik, saat kita merasa bingung dan takut, ingat, kita masih punya Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat. Kita dapat datang kepada Tuhan dalam doa kita. Tuhan Yesus mengetahui segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tidak peduli masalah yang dihadapi adik-adik, berat atau ringan, tapi kita dapat selalu mengandalkan Tuhan Yesus untuk dapat menolong adik-adik. Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita semua tentang mujizat-mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Bahwa Dia adalah Allah dan juga manusia. Dia dapat melakukan hal-hal yang penuh kuasa. Dan karena itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu memegang kendali atas segala hidup kita. Memory verse. Adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan dalam minggu ini. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita baca bersama-sama sebanyak 4 kali. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan? Saatnya kita tutup dalam doa. Yuk, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh berpegang teguh kepada Engkau. Apapun yang masalah yang kami hadapi, Engkau tahu dan siap menolong kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk taat dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, kadang saya berdoa meminta sesuatu, tetapi Tuhan tidak memberi. Apakah itu artinya Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Adik-adik, ketika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab dengan 3 macam jawaban. Apa aja ya? Nah, 1, kalau Tuhan mengabulkan atas doa-doa kita,
Itu artinya Tuhan berkenan atas doa kita. Yang nomor 2, Tuhan bilang tidak. Karena apa? Tuhan tahu bahwa apa yang kita minta itu akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik bagi hidup kita. Dan Tuhan akan mempunyai rancangan yang lebih baik bagi kita. Jadi adik-adik harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan yang lebih baik, lebih indah bagi adik-adik. Yang nomor 3, Tuhan bilang tunggu. Karena Tuhan akan mengizinkan sesuatu hal untuk mempersiapkan kita, memproses kita. Nah, seperti dalam kitab Lukas 18 ayat 1-8. Dikisahkan tentang hakim yang lalim dan seorang janda. Kisah ini mengajarkan kita untuk berdoa tidak jemu-jemunya. Jadi, apapun jawaban Tuhan atas doa kita, kita harus tekun dan tidak berputus asa dan selalu berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan terutama adik-adik harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan kehendak adik-adik, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Song of the month. Yay! Let me tell you why there's a smile on my face today. Hands are lifted high, can't be shy, I won't be afraid. Jesus is alive and I know He loves me. Jesus is alive, He has saved the day. Jesus is alive, come on shout and sing it. He is alive, He is alive, Jesus is alive. Let me tell you why there's a smile on my face today. Hands are lifted high, can't be shy, I won't be afraid. Jesus is alive and I know He loves me. Jesus is alive, He has saved the day. Jesus is alive, come on shout and sing it. He is alive, He is alive, Jesus is alive. Oh, I just can't stop singing about it. I just wanna tell the world. Oh, I just can't stop singing and shouting. Gotta tell everyone, tell all the world. Jesus is alive and I know He loves me. Jesus is alive, He has saved the day. Jesus is alive, come on shout and sing it. He is alive, He is alive, Jesus is alive. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.